Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Randy Agus Sugianto, NIM 142 dari Prodi Manajemen Universitas Trunojoyo, Madura. Pada pembahasan yang kedua ini, saya akan mengajak Anda belajar tentang masalah penelitian. Dan topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, definisi masalah, yang kedua, jenis masalah, yang ketiga, sumber masalah, yang keempat, menggali masalah, yang kelima, identifikasi masalah penelitian, yang keenam, fungsi identifikasi masalah, yang ketujuh, rumusan masalah, yang kedelapan, rumusan masalah penelitian, dan yang terakhir, merumuskan judul. Menurut Punaji Setiosari, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai gap antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Jadi, definisi masalah penelitian adalah suatu kondisi di mana terjadinya kesenjangan antara yang diharapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jenis-jenis masalah yang pertama yaitu permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh permasalahan deskriptif yaitu seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia. Yang kedua yaitu seberapa besar efektivitas model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa. Jenis yang kedua yaitu permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contohnya yaitu adakah perbandingan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B. Variabel penelitian adalah prestasi belajar pada dua sampel sekolah A dan sekolah B. Adakah perbedaan permasalahan terhadap materi listrik antara siswa di sekolah formal dengan siswa homeschooling. Jenis yang ketiga yaitu permasalahan asosiatif. Merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan yaitu yang pertama hubungan simetris, yang kedua hubungan kausal, yang ketiga yaitu hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut James H. Macmillan dan Schumacher, Hajar 1996-40-42, masalah dapat bersumber dari observasi, dedukasi dari teori, ulasan kepustakaan, masalah sosial yang sedang terjadi, situasi praktis, dan pengalaman pribadi. Yang selanjutnya yaitu menggali masalah. Untuk menggali masalah ada beberapa tahap, salah satunya yaitu membuat latar belakang. Membuat latar belakang ada 3 tahap, yaitu yang pertama fenomena bisnis atau data lapangan, yang kedua riset gap, yang ketiga teori gap, lalu memutuskan masalah. Setelah itu Anda akan bisa merumuskan masalah penelitian. Lalu, apa itu identifikasi masalah? Penelitian biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh seorang peneliti. Untuk dapat melihat dengan jelas tujuan dan sasaran penelitian, maka dilakukanlah identifikasi masalah. Beberapa fungsi identifikasi masalah. Yang pertama yaitu sebagai bentuk dorongan dari suatu kegiatan dari penelitian untuk menjadi penyebab suatu kegiatan penelitian terjadi untuk dilakukan. Yang kedua yaitu perumusan dapat dilakukan dengan pengembangan sehingga mendapatkan wawasan baru. Yang ketiga yaitu tahu apa saja yang harus dibahas, apa saja yang harus diselesaikan sehingga menjadi suatu karya, hasil atau wawasan baru. Yang keempat yaitu mempermudah untuk menentukan mana saja yang harus diprioritaskan dan mana yang hanya akan menjadi bagian pelengkap. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pengarah tujuan sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan hal tertentu. Solusi untuk memudahkan penulis dalam meneliti karena fokus penelitian yang sudah dipersempit.
Rumusan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Lalu, apa rumusan masalah penelitian? Rumusan masalah penelitian adalah tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik diangkat oleh penulis. Rumusan masalah memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis melalui karya ilmiahnya. Jadi, rumusan masalah dapat dikatakan sebagai titik sentral. Bisa juga disebut pedoman dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah menjadi bagian yang cukup krusial. Dalam merumuskan judul, hal-hal yang perlu diperhatikan dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul harus dituliskan dengan kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Contoh, dampak ketidakdisiplinan siswa terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua yaitu judul harus cukup jelas, singkat, dan tepat. Yang ketiga yaitu judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat yaitu judul harus dapat menggambarkan keseluruhan isi dari kegiatan penelitian. Judul penelitian harus menggambarkan yang pertama yaitu sifat dan jenis penelitian. Yang kedua, objek yang diteliti. Yang ketiga, subjek penelitian. Yang keempat, lokasi atau daerah penelitian. Dan yang terakhir yaitu waktu terjadinya peristiwa atau tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai masalah penelitian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.